Negeri Bolan, Desa Pahiluka, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten. Siap. Memberi salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Wow, luar biasa. Oke, jadi sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, coba perhatikan di sekeliling Anda. Mungkin ada kotoran di samping kiri dan kanan, silakan angkut. Jadi dalam kelas itu tidak boleh kotor, harus bersih ruangannya sehingga pembelajaran hari ini bisa dikatakan menyenangkan. Bisa mengerti itu? Bisa. Oke. Sudah bersih ruangannya? Sudah. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Jadi anak-anak sebelum mulai pembelajaran hari ini kita tanya dulu ketua kelas di mana? Ketua kelas? Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Palinus, Mariano, 2 orang ya? Ya. Keterangan sakit apa? Alfa. Oke, 2 orang ya tidak hadir. Dari baik anak-anak, sebelum mulai dengan pembelajaran kita di siang hari ini, mari satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan kita, izinkan saya untuk membawa doa ini menurut ajaran kepercayaan saya agama Katolik. Yang beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur karena anak-anakmu aturkan kembali kehadiratmu, karena begitu besar cinta dan kasihmu kepada kami, sehingga dari tadi pagi hingga saat ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan proses belajar mengajar kami. Sudi kiranya utus para penerangmu untuk menerangi akal dan budi kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Jadi anak-anak, sebelum pelajaran masuk Indonesia tadi pagi kamu pelajaran apa? Yang pertama tadi kamu pelajaran apa? Tik. Berarti kamu sudah bosan, jenuh kan? Ya. Oke. Jadi sebelum itu silahkan berdiri. Menguji konsentrasi kalian. Apakah kalian masih fokus pada pelajaran atau sudah tidak? Dengar perintahnya atau apa-apanya. Ibu bilang 1 kali tepuk, maka kau tepuk 1 kali. Ibu bilang 2, maka kau tepuknya 2 kali. Ibu bilang 3, maka Iya. Sonde boleh tepuk, Iya. Ngerti? Mengerti. 1 kali tepuk 1, 2 kali tepuk berarti Anda tepuknya 2 kali, 3 kali maka Jauh. bisa? Bisa. Terus nanti sebentar, ibu bilang tangan ke depan, maka kau ke depan. Ke samping-samping, atas-atas, bawah-bawah. Bisa Bisa. Tujuannya apa? Supaya menguji konsentrasimu. Jangan sampai Anda masih terbawa pada jam kita di lab. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk. Jadi baik anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari itu tentang teks prosedur. Tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Jadi anak-anak, teks prosedur itu sudah Anda pelajari waktu masih SMP. Sudah Anda pelajari waktu masih SMP. Waktu di kelas 10 Anda praktek membuat fishball atau keripik goreng semanggolan itu toh? Ya. Itu namanya teks prosedur. Ya, itu namanya teks prosedur. Anda membuat pot bunga dari kain-kain bekas, itu namanya teks prosedur. Jadi materi yang akan kita pelajari di siang hari ini tentang menulis teks prosedur.
Jadi tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran itu Anda mampu menganalisis unsur kebahasaan dan struktur dalam penulisan sebuah teks prosedur. Masih ingatkah Anda materi SMP tentang teks prosedur itu? Masih. Coba siapa yang bisa jelaskan ke kita semua apa itu teks prosedur? Adakah yang bisa? Teks prosedur. Kelas 10 itu Ibu Irene suruh Anda praktek tentang cara membuat keripik pisang. Oh, ada di punya langkah-langkahnya. Ada alat dan bahan yang harus Anda siapkan dalam membuat krisbol tersebut. Siapa yang bisa jelaskan ke kita semua? Apa itu teks prosedur? Sudah lupa? Oke. Sudah lupa, mari ingat-ingat lagi. Jadi teks prosedur itu adalah prosedur. Ingat prosedur. Kita harus tahu itu. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu, yang dimana langkah-langkah itu harus Anda ikuti dengan baik dan benar sehingga tujuanmu bisa tercapai. Tujuan dari membuat keripik pisang itu bisa tercapai. Kalau kau tidak tahu dia punya langkah-langkah, contoh atau nomor WA 081 2 3698 22961. Demikian video yang dapat saya buatkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, teman-teman dan saudara. Bye bye. Sudah toh? Sudah nonton? Sudah. Yang tadi ngomong tadi itu tentang apa? Satu orang angkat tangan, yang bisa jawab angkat tangan. Bisa kan tidak jawab? Membuat krisbol keripik pisang semangkuk. Hebat, tepuk tangan. Jadi judul video tadi tentang proses pembuatan krisbol atau keripik pisang semangkuk. Bangga toh sekolah SMA Negeri Bolan ini? Bangga. Bisa menghasilkan satu produk makanan yaitu krisbol. Nah, itu tadi itu yang disebut dengan judul ya. Nah, setelah kamu nonton tadi proses pembuatan krisbol itu, ada tidak tujuan dari kau buat itu krisbol untuk apa? Tujuan kau buat krisbol itu untuk kau jual. Untuk praktek supaya dari tidak tahu menjadi tahu. Ya Pak? Ya. Tujuan kita buat sesuatu itu untuk tahu tentang apa yang kita tidak tahu. Jadi teks prosedur itu seperti itu. Kita mengetahui langkah-langkahnya supaya memudahkan kita sebagai pembelajar pemula. Kamu buat krisbol itu kamu dari tidak tahu menjadi tahu loh. Ya. Pembelajar pemula dari tidak tahu menjadi tahu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Terus, adakah tidak alat dan bahan yang digunakan di situ dalam pembuatan krisbol itu? Ada. Alatnya apa saja? Pisau. Ada pisau, ada parut, ada pacu, kita bahasa kami pacu, wajan, ada super, ada tungku, pernik-pernik yang lainnya. Terus bahannya apa saja? Pisang. Yang berupa pisang. Ada gula pasir karena ada 4 varian toh? Rasa. Yang original itu kau bubuhi dengan garam sedikit. Rasa manis, ketaruh gula, pedas, kecampur gula merah dengan bawang. Terus yang ada rasa balado itu ya. Itu yang disebut dengan bahan. Ada tidak di punya langkah-langkah dalam pembuatan krisbol itu? Ada. Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama apa? Kan ini kamu yang buat, kamu yang langsung buat itu krisbol. Jadi kamu harus tahu langkah-langkahnya
kulit pisang lalu iris tipis seperti logam koin. Oke, jadi sesuai dengan selera Langkah pertama itu kita kupas pisang. Parut sesuai selera. Lu mau yang bulat, buatlah seperti itu. Model bulat aja tuh begini toh? Jangan ya sama yang bulat, tapi mau ngarep pilih yang panjang. Sesuai dengan selera. Lalu itu kita kupas pisang. Selanjutnya rendam dengan air. Sesuai dengan tadi ya? Video yang kita nonton toh? Rendam dengan air. Yang di dalam air itu sudah kita isi dengan kapur sirih, dengan gula, garam, ya, supaya renyah. Setelah itu hidupkan api, muat wajan, isi minyak, digoreng, selesai langsung dimakan. Selesai toh? Mudah kan? Dan teks prosedur itu mudah apabila kita mengikuti langkah-langkah yang ada. Tapi kalau misalkan kau campur itu balado di minyak baru kau lepas itu pisang itu kemana? Bisa? Bisa kok itu. Itu rasa apa? Rasa apa? Ada rasa apa? Rasa arang. Gampang toh? Jadi yang disebut dengan teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang dimana dalam pembuatan itu harus perhatikan apa yang mau kita buat. Siapkan memang punya judul. Tujuannya apa? Tujuan saya buat ini. Krisbol ini untuk apa? Mau bisnis kah? Atau makanan di rumah kah? Ya toh? Itu tujuan. Alat dan bahan yang saya harus siapkan apa dulu? Siap memang itu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan sampai sini Ibu guru prakarya baru suruh kamu lari kiri kanan. Jadi alat dan bahan itu sudah harus disiapkan memang dari rumah. Sudah harus ada memang sebelum kita gunakan. Alat dan bahan itu sudah kita siap, maka langkah selanjutnya kita ikuti dia punya petunjuk atau langkah-langkahnya. Sehingga tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Bisa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi langkah-langkah dalam penulis ini pembuatan teks prosedur seperti itu. Bisa toh? Oke. Kamu diskusikan terus, kamu tulis di tempat kerjanya. Ingat, pertama itu judul, yang kedua tujuan, alat dan bahan. Jadi tidak semua teks itu ada alat dan bahan. Teks prosedur itu tidak semua ada alat dan bahan. Ingat, didiskusikan, setelah itu dipresentasikan. Tuh, di situ. Sini, Pak Evan. Jadi waktu kalian diskusi itu 20 menit. Manfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga ada waktu lagi untuk kita presentasi ya. Waktu yang diberikan untuk kalian diskusi 20 menit. Selanjutnya silakan Anda tulis pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu Anda presentasi
presentasi di depan. Kamu harus aktif. Jangan saja mereka tampil terus kamu yang main gila-gilaan. Tidak bisa. Oke? Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, kami mengambil judul cara membuat telur mata sapi. Jangan aku apa? Kamu buat ya? Saya tidak akan bisa dengar. Judul yang kami ambil yaitu cara membuat telur mata sapi. Telur mata sapi merupakan makanan paling disukai. Biasanya telur mata sapi disajikan untuk sarapan dengan dipadukan beberapa sayur dan topping yang menarik. Inilah langkah-langkah dan bahan dan alat yang digunakan yaitu 1 buah telur, garam secukupnya, mentega, dan wortel. Untuk alat, kompor, teflon, spatula, piring, dan pisau. Untuk langkah-langkahnya, pertama, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Meletakkan teflon di atas wajan, menyalakan kompor dengan api tidak terlalu besar, memasukkan mentega dalam teflon dan aduk hingga meleleh, mengambil telur dan pecahkan ke teflon, menambahkan garam secukupnya. Apabila telur sudah matang, matikan kompor dan angkat. Tiriskan telur sampai menteganya hilang. Meletakkan telur di atas piring. Menambahkan topping wortel. Potong wortel dengan pisau. Meletakkan wortel di samping telur atau sesuai selera. Telur mata sapi siap dihidangkan. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau mata sapinya pasti enak karena ada topping, ada hias dengan wortel. Ya? Oke, silakan lanjut. Unsur kaidah kebahasaan. Lanjut sudah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dalam pembuatan telur mata sapi terdapat beberapa material. Tolong jelaskan pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 5. Serba material merupakan serba yang membutuhkan pada tindakan fisik. Misalnya, melakukan, membuat, memotong, dan sebagainya. Contohnya, melakukan meletakkan teflon di atas kompor, memasukkan mentega. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Jelaskan tentang konsumsi waktu dan tujuan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Konsumsi waktu seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Konsumsi tujuan seperti supaya, guna, untuk, dan agar. Apa ada pertanyaan lain? Dari presentasi dari kami, sekian dan terima kasih. Dan kaidah kebahasaan dalam
menulis teks prosedur. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Paham tidak tentang struktur penulisan teks prosedur? Paham tidak kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks prosedur? Dari dua itu, memahami struktur dan kaidah kebahasaan dalam penulisan teks prosedur. Luar biasa hebat karena kalian bisa mempresentasikan ini dengan baik. Ada punya struktur, ada kaidah kebahasaannya. Jadi hebat ya, kalian bisa mengerti sehingga pembelajaran kita hari ini bisa dikatakan berhasil. Oke, sudah mengantuk? Belum toh? Oke. Itu adalah siswa-siswa hebat karena mengerti tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami unsur kebahasaan, memahami kaidah kebahasaan dalam penulisan teks prosedur. Tadi presentasi tadi sudah kenal, ada struktur dan ada kaidah kebahasaan. Oke ya, mungkin kita dibatasi dengan waktu, maka sekarang Ibu berikan kalian kesempatan untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari di siang hari ini. Tapi sebelum masuk pada kesimpulan ini, kita relax dulu ya, breaking dulu, scream dulu ya. Oke, sepertinya apa itu sinonim? Kalau antonim baru? Contoh, lawan dari kiri apa? Oke, jadi kalau ibu bilang kiri, maka kalau lompatnya ke kanan. Ibu bilang kanan, kalau lompatnya ke kiri. Ingat kita belajar tentang antonim. Kalau ibu bilang kiri, kalau lompatnya ke kanan. Ibu bilang kanan, kalau lompat ke kiri. Oke? Menguji konsentrasi. 1, 2, 3. Kiri. Lompatnya ke kanan. Aduh, salah. Kanan. Lihat sini, ini kan kiri, ini kan kanan. Ibu bilang kiri, maka kalau lompatnya ke kanan. Maka pergesernya ke kanan. Ini kan kanan, ini kan kiri. Lawan dari kanan kan kiri. Ibu bilang kanan, kalau lompatnya ke kiri. Ini yang memang. Oke, jadi teks prosedur itu benar ya, teman-teman dengar. Bahwa teks prosedur itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau langkah-langkahnya harus diikuti dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan kau dari 1 loncat ke 10 kembali ke 2, 5, 4 tidak bisa ya. Harus sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan perintah. Dari 1 ke 2 ke 3 baru di penutup. Tidak bisa kalau loncat-loncat ilmu pikir sama dari sini kalau langsung lari ke sana. Kapan harus melewati itu lab komputer dulu kan? Ya. Melewati itu pintu gerbang. Ini bisa kalau langsung ke bangsa. Ada yang lain? Jadi bisa dimengerti ya yang disampaikan oleh Mama itu ya? Oke, yang lain? Silakan Brigita. Laki-laki dulu. Laki-laki. Yos. Dulu bingung di situ. Teks prosedur bisa dipraktekkan dan dikerjakan secara mudah dan cepat. Teks prosedur itu bisa dilakukan atau dipraktekkan secara mudah dan cepat. Bisa dipraktekkan secara mudah dan cepat apabila kita mengikuti langkah-langkah atau petunjuk yang ada pada kemasan barang tersebut.
mudah apabila kita ikuti langkah-langkah. Lu pusing kalau bisa waktu ini punya langkah-langkah itu. Contoh, kamu ke Betun sampai di lampu merah harus tandanya stop, tapi kamu tidak paham. Kalau lewat sesudah itu, maka selamat. Nanti kalau pulang helm, motornya dikasih tinggal, ya. Tapi tidak taat aturan. Jadi mudah dan gampang dan mudahnya itu tergantung pribadi kita. Kalau kita taat, patuh pada aturan atau langkah-langkahnya, maka akan mudah, akan gampang. Bisa? Bisa. Oke, ada yang lain? Silakan. Teks prosedur berupa poin-poin singkat. Ya, benar. Jadi teks prosedur itu berupa poin-poin penting atau poin-poin singkat. Jadi ditulis secara singkat, namun jelas. Ya, ini misalnya masukkan keripik, masukkan pisang. Ya, masukkan pisang itu tidak pas masuk, kan? Jadi tulis secara singkat, padat dan jelas. Ada apa lagi yang lain? Yang lain, yo silakan, dia mulai semangat. Prosedur harus jelas dalam menjelaskan langkah-langkahnya. Dan dalam menulis langkah-langkah itu harus ditulis secara jelas supaya orang yang mau ikut kita punya petunjuk dalam pembuatan produk itu bisa diikuti dengan tenang dan membawakan hasil yang baik. Kalau kita tulisin sembarang dia ikut yang menyesatkan, toh? Kalau tulis sembarang. Jadi itu cirinya itu harus sesuai dengan kenyataan, akurat dan aktual, sesuai dengan kenyataan, logis, masuk akal. Kau buat pisang kok, tapi di situ ke alat dan bahan tuh kayak susah sekali ditemukan. Terus ada butuh kayak misalkan gula air, mesti nanti apa itu kan? Tidak masuk akal, kan? Ya. Oke, ada yang lain? Silakan, soalnya ada. Pas, Nona, Yesti, Nona Juma, ada? Pas, kesimpulannya pasti Bob. Kesimpulannya pasti Bob. Oke, adakah yang lain? Pas. Jadi Ibu sampaikan sekali lagi bahwa hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Bahwa teks prosedur itu adalah berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang jadi silakan berdiri. Dan terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan siap diri untuk kita doa pulang. Doa dipimpin oleh Bu Yos. Teman-teman, marilah siapkan kita bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkan saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya agama Kristen. Yang teman-teman dan ibu guru yang beragama lain mau menurut saya. Berdoa mulai. Kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jalan amin. berdoa sukses. Oke, terima kasih. Hati-hati di Jalan. Siap beri salam. Siap memberi salam. Terima